Pak Herman Kairon. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat seluruh anggota Komisi 6, yang saya hormati Deputi Teknologi dan SDM Kementerian BUMN beserta seluruh jajarannya, Ketua Forum Human Capital Indonesia yang juga Wadirut Mandiri ya. Rasanya pernah lihat waktu golop ya. Kemudian seluruh jajaran di FHCI yang hari ini saya sudah baca materinya, dan tadi saya monitor di atas sudah 2 periode, berarti ya 2 tahun ini berjalan forum ini untuk menseleksi terhadap rekrutmen yang fresh graduate. Saya masih belum terpikirkan secara utuh gitu ya, apakah rekrutmen yang dilakukan rechange gitu ya, yang dia sudah pada level menengah. Kalau di sini kan 10 top demand-nya kan ada, tapi yang sudah level berapa yang sekiranya masuk dalam kategori untuk masuk dalam rekrutmen bersama ini? Levelnya level berapa? Ada batas usia, kemudian golongannya apa? Ada golongan kan ya? Di BUMN kan ada golongan. Nah, kalau melihat kepada tahapan-tahapan yang saya melihat dari mulai tahapan pembukaan sampai ke inaugurasi, induction, termasuk boarding di masing-masing BUMN, nggak jauh-jauh sebetulnya rekrutmen ini ala CPNS. Dia dari mulai tahapan TKD, kemudian tes kemampuan bidang, ini sama dengan CPNS sebetulnya. Dan kemudian tahapan ke bela negara. Kalau melihat tahapannya seperti tahapan CPNS. Khawatir bahwa saya dulu pernah memimpin Komisi 2, kebetulan pada waktu itu rekrutmen besar-besaran CPNS, saya monitor di seluruh Indonesia. Dengan sistem computerized, langsung tes di sana, keluar di sana. Jadi tesnya itu dia ngisi di situ, tapi begitu ngisi keluar di sana ada monitor besar. Nilai yang dia isi di situ langsung keluar di luar sana nilainya. Begitu keluar langsung terranking, masuk ranking. Apakah dia masuk tidak kepada masuk ranking untuk tes selanjutnya? Ini sama enggak? Prosesinya seperti itu tidak, gitu ya. Saya ingin bertanya di situ. Karena TKD misalkan tes kemampuan dasar bisa mereduksi sekian banyak orang di sana. Ribuan orang. Waktu itu saya ingat saya melakukan sidak di Aula Telkom. Wong Jawa ngono. Ngono sing ngono ngono rek. Jadi saya pernah melihat di sana dan langsung orang bisa terseleksi secara langsung di situ. Itu sangat objektif. Karena mesin bisa menseleksi, tapi orang tidak tahu bahwa orang juga bisa menseleksi sebetulnya. Gitu. Nah, pada waktu tes kemampuan bidang juga sama. Begitu dia ngisi di dalam, selesai, dia keluar, di sana ada ruangan khusus yang untuk melihat monitor bahwa dia lulus atau tidak di tes bidang. Baru setelah itu subjektif ke sininya. Mereka melakukan tes terhadap tes psikologi, kemudian baru masuk kepada tahapan bela negara. Kemudian status CPNS, baru nanti pendidikan lanjutan, baru dia bisa PNS. Kebetulan dulu istri saya juga PNS, jadi saya mendampingi dari mulai tes CPNS sampai PNS, sampai pensiun dini, saya sudah tahu tuh prosesinya itu. Nah, kalau kemudian BUMN juga sama rekrutmennya seperti yang dilakukan di
di CPNS. Bahkan mungkin soalnya juga tidak jauh-jauh berbeda. Apakah tidak terjebak kepada sistem birokrat, sistem birokrasi, government minded? Padahal BUMN adalah business oriented. Ini yang menurut saya juga harus ada kurikulum yang lebih pasti, yang tentu tes ini bukan hanya sekedar tes, tetapi juga bagaimana mengukur tingkat kemampuan intelektualitas seseorang sehingga mereka dapat ditempatkan pada tempat yang pas, tempat yang benar. Saya setuju tadi terhadap apa yang disampaikan Pak Deddy Sitorus, saya sebut nama. Karena ini terjadi, di tes CPNS terjadi, Pak. Jadi ketika tes itu dilakukan, pendaftaran, mayoritas itu yang diterima ya di daerah hasil perguruan tinggi aja yang bagus-bagus itu. Atau di daerah Jawa gitu. Daerah Jawa itu pasti terseleksi dengan baik gitu. Nah, saya tidak mendikotomikan, ya, saya tidak mendikotomikan, tapi ini adalah realitas yang terjadi ketika open recruitment itu dilakukan, kemudian sistem dibakukan, kemudian tahapan-tahapannya juga dibakukan. Ini akan menseleksi banyak hal yang pada akhirnya ya yang terekrut adalah pojokan sana gitu. Gitu ya. Misalkan Jawa sentris misalkan. Nah, oleh karena itu harus ada afirmatif di sini. Seperti tes perguruan tinggi. Tes perguruan tinggi tidak semuanya sekarang itu dilakukan berdasarkan tes kemampuan. Di perguruan tinggi itu ada seleksi yang mereka juga afirmatif. Bagi yang terpencil-pencil yang mungkin sentuhan pendidikannya tidak terlalu intens, tidak terlalu baik, ada afirmatifnya di situ. Gitu. Bagi mungkin perguruan tinggi di wilayah lain yang mungkin grade-nya masih di bawah perguruan, kan ada perguruan tinggi ada grade-nya juga. Itu ada afirmatifnya. Jadi ya harus juga ada afirmatif. Kalau tidak nanti ngumpul gitu. Seperti di ITB dulu ya lulusannya pasti kebanyakan SMA 3 Bandung. Gitu. Bahkan perguruan tinggi sekarang ada afirmatif wilayah. Untuk wilayah-wilayah tertentu, misalkan Bogor, IPB, Depok, UI itu ada afirmatifnya. Nah, menurut saya ini juga harus dibentuk di BUMN. Kalau tidak, ada kesenjangan nantinya. Karena kalau masuknya dibakukan dan kemudian saringannya menjadi sempit, berarti terseleksi secara intelektual hanya sedikit orang. Mungkin hanya sedikit sepersekian ribu saja yang disebut keberuntungan pada akhirnya. Ada juga gitu yang mungkin dia tidak pintar, tidak mampu, tetapi mereka lolos karena keberuntungan mungkin gitu ya. Tetapi bahwasanya kita jangan kemudian menyamaratakan tingkat kemampuan seseorang antar wilayah, antar pulau, antar provinsi. Saya kira ini harus ada afirmatif. Kalau tidak ada, pasti terseleksinya itu-itu saja. Yang kedua, ini bagus menurut saya untuk memang menghilangkan dinasti, gitu. Coba aja, Pak Bimo tahulah, Pak Bimo kan ini di sini terus di Komisi 6 terus. Di Pertamina itu kalau ada orang luar masuk sana dimusuhin ya Pak ya, betul nggak? Kalau ada direksi, kemudian ada staf ya, level-level manajerial gitu masuk ke Pertamina itu, di sana mereka merasa ada sesuatu yang menolak kehadirannya gitu. Dan itu nggak boleh disangkal, itu terjadi. Mungkin sekarang sudah mulai luntur akibat dari pergeseran waktu. Kalau dulu kan memang dia berkarir di situ aja terus jadi. Pertamina itu sudah seperti gunung es gitu ya. Jadi memang sistem ini bagus, tetapi harus ada afirmatif dan kemudian difikirkan bahwa
di mana afirmatifnya untuk wilayah tertentu dan sebagai mana mestinya gitu ya, seperti yang dilakukan perguruan tinggi. Bisa perpaduan lah, karena pengalaman saya pada waktu saya pimpinan Komisi 2, pada waktu seleksi PNS waktu itu memang ngeblok Pak, kebanyakan yang diterima ya di Jawa, luar Jawa itu kalah nilainya gitu ya. Nah oleh karena itu seperti perguruan tinggi ada afirmatif. Yang ketiga, tadi yang kedua mengenai, saya kira urgensinya adalah untuk menghilangkan sekat. Yang ketiga, memang sudah saatnya sekarang Pak Deputi SDM harus ada rotasi di antar BUMN gitu. Jangan biarkan dia kemudian tumbuh menjadi sebuah ikatan hegemoni yang terlalu kuat dalam satu badan gitu. Ini bahaya gitu loh. Ya, pada akhirnya ya mereka bisa melakukan apa saja, mohon maaf ini bukan kecurigaan tapi berpotensi ya, berpotensi melakukan apa saja tanpa pada akhirnya mereka memproteksi dirinya sendiri gitu dalam satu badan itu. Jadi sekarang harus ada loncat, yang biasa di Pertamina pegawai manajer, kelas manajer bisa pindah ke pupuk misalkan. Dari yang levelnya operasional engineer, mesin sama-sama mesin, ya jangan dari mesin jahit ke mesin kapal, jangan gitu ya. Dari mesin misalkan di pelabuhan, dia bisa pindah ke Angkasa Pura. Ini harus dilakukan ini, supaya tidak terjadi hegemoni yang pada akhirnya mereka menjadi dinasti yang terlalu kuat untuk ditembus oleh apapun. Nah kalau ini terjadi, menurut saya pada akhirnya nanti akan terjadi merit system di situ. Daripada dia nanti kena dorongan pihak luar masuk, lebih baik dia berprestasi gitu. Tapi kalau dia hegemoni semakin kuat di situ, itu bahayanya adalah merit system itu menjadi nomor 2. Yang penting ya tadi, nepotism itu menjadi kekuatan di dalam, like in dislike itu menjadi kekuatan. Nah kalau kemudian semuanya diatur oleh deputi, kalau tetap berfungsi sebagai human capital di masing-masing BUMN, tapi pengaturan rotasi, penilaian jabatan, kenaikan pangkat, ini menjadi kewenangan dari Kementerian BUMN, menurut saya akan terjadi sebuah persaingan yang sehat. Merit system akan terjadi di dalam tubuh BUMN itu sendiri dan akan menghilangkan dinasti itu. Namun menurut saya harus dibangun sistem yang sangat baik, termasuk saya wanti-wanti harus ada afirmatif untuk wilayah-wilayah tertentu, bahkan mungkin untuk membuka ruang terhadap para saudara kita yang di Papua, saudara kita yang di kawasan timur, Inun Jawa di sana, tidak bisa dipertarungkan secara intelektual, berikan ruang yang cukup supaya mereka juga bisa berkarya lebih leluasa di BUMN. Saya kira demikian, terima kasih Pak Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.